Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sedulur semua, bertemu lagi bersama saya Kurnia Sawit Karet. Oke dulur, pada kesempatan kali ini saya akan mereview penanaman saya kemarin. Nah, ini saya sudah sampai ke sini, ini keranjang saya, dan ini waktu itu di sini ada bibit ya yang mau saya tanamkan, dan ini jamu monyet, dan itu sawitnya lewat jalan situ. Oke, untuk mengurangi durasi video akan saya skip, akan saya sampai sana baru saya rekam kembali. Oke sedulur semua, ini saya hampir saja sampai ya. Waktu itu lokasinya semak di sono ya, dan dekat sawit ini ya lur. Nah, ini dia, akan kita perlihatkan hasil cara penanaman saya yang sedikit ada menuai komentar dari sedulur kita, karena saya cara menanamnya kolibetnya tidak dibuka. Dan inilah dulur, silahkan diperhatikan. Nah, ini sudah segar bugar dulur ya. Nah, silahkan diperhatikan, dan ini daun sudah mengarah ke bawah dulur ya. Nah, ini pertanda. Sebentar, saya ngambil posisi dulu. Ini pertanda sawit ini sudah berhasil beradaptasi. Nah, silahkan dilihat, ini sudah mekar, sudah berhasil hidup ya dulu ya, tidak stres. Nanti akan kita review, waktu itu saya nanam 3 batang dulur ya. Nah, di sini ini memakai kolibet dulur ya, tidak saya lepas. Nanti akan saya kasih tahu alasannya dulur ya. Nah, ini silahkan, tidak ada cacat, tumbuh segar bugar dulu ya. Nah, ini masih ingatkah? Silahkan disimak video saya sebelumnya. Nah, ini, dan ini tunggulnya dulu ya, yang saya bilang kalau untuk anak kayu semua tunggul dibersihkan ya, dan saya nanam ini seluruhnya digemburkan dulu ya. Nah, itu, dan tidak diinjak-injak. Lihat saja, itu mulai bermunculan ya anak-anak rumput ya, tuh hijau-hijau ya. Nah, itu, dan ini sawitnya sudah bugar, sudah mulai beradaptasi, dia akarnya sudah cepat tumbuh dulur. Nah, karena waktu pertama saya tidak memakai pupuk dasar ya lur ya, tidak memakai dolamit atau apapun. Di sini akan saya jelaskan dulur. Sepakat, monggo dites, tidak sepakat diabaikan, kita seduluran ya. Karena pada saat saya mengupload video ini, ada sedulur kita satu orang yang berkomentar, harus pilih-pilih channel. Ya, memang harus pilih-pilih channel dulur, antara channel teori dan channel praktek. Sedulur harus memilih betul-betul yang mana. Karena saya sendiri pun banyak melihat channel yang subscribernya bahkan sudah besar, tetapi di situ channel saudara kita tersebut mengutamakan bibit unggul, tetapi saya cek beberapa videonya, di situ malah mengajarkan cara memilih bibit kentosan. Nah, silahkan sedulur pikir semua, saya tidak akan sebutkan nama channel saudara kita itu urusan saudara saya tidak tahu. Yang jelas kalau channel ini, kalau sedulur cerdas, ya dipahami saja sendiri. Ya, ini real praktek dulur. Nah, seperti ini akan saya jelaskan dengan teori saya yang saya praktekkan ya. Nah, ini sekelilingnya semak, tidak apa-apa, yang penting anak kayu dibersihkan. Seperti ini yang sudah saya contohkan kemarin, sekitar 1 meteran kurang lah, tidak apa-apa kalau masih kecil dulur ya. Nah, seperti ini. Teorinya sangat mudah sedulur, untuk kita cari referensi atau ambil referensi. Hutan itu tidak pernah dipupuk sedulur, tetapi tumbuh menghijau. Justru setelah kita garap, tanah kita ini memerlukan banyak pupuk. Bahkan
jika tidak dipupuk atau tanda kutip tidak tepat pengaplikasian pupuk, justru sawit atau tanaman lainnya menjadi kerdil dan tanah menjadi tandus. Monggo sedulur pelajari ya lur. Nah itu saya pun masih pembelajaran dulur. Makanya saya tidak akan gentar bagi yang berkomentar, apalagi akunnya akun bodong dulur ya. Saya paham itu. Saya paham insya Allah di algoritma YouTube, justru dengan ada komentar yang tidak bagus akan saya buat algoritma baru. Oke dulur, ini malah kemana-mana, mohon dimaafkan. Nah kenapa saya tidak memakai kolibet, maksudnya apa ya? Maksudnya itu kolibetnya tidak saya lepas dulur ya. Nah itu tidak sembarangan dulur ya, hasil uji coba. Tujuannya adalah untuk menekan akar-akar selain akar yang di atas kolibet dan akar-akar yang di dalam kolibet itu dia akan berputar. Nah itu sengaja saya tidak lupa, tidak dibuka, maksudnya biar dia memang tidak bekerja. Jadi saya lebih mengutamakan biar akar yang di atas serabut itu tumbuh putih-putih biasanya dulur ya, untuk menyehatkan akar yang warna putih itu ya. Kalau akar itu sudah sehat dulur, nah seperti inilah, sawit itu tidak akan mengalami stres kalau perlakuannya benar dulur ya. Nah seperti itu. Ini akarnya kalau mau gali itu sudah mantap. Cuma yang gak ada kerjaan lur, saya sudah praktekkan soalnya. Nah kalau ingin ngetes ya belajar sendiri dulur, ini hanya referensi saja. Nah ini, dan di sini kan ada sedulur kita yang mempermasalahkan kolibet ya. Nah ini di sini ada lur. Ya apa perlu saya bongkar nih kolibetnya nih, kelihatan, perhatikan. Nih ya, nggak perlulah saya bongkar kolibetnya, malas saya ya. Saya cuma berbagi saja. Nah, perlihatkan ini di sini musim panas dulur. Tetapi ketika kita bongkar, perhatikan nih. Tanah ini dulur tetap basah. Nih dulur ya. Nih tetap basah. Dan itu dipastikan kalau kita mau gali seperti ini, itu akar-akar yang di atas itu sudah banyak tumbuh. Makanya sawitnya tidak stres. Nah seperti ini dulur ya, langsung mantap. Nah, sebentar lur, ini saya posisinya agak susah ini, nggak niat ke kebun tadi lur, jadi nggak ganti setelan. Nah saya tutup kembali. Nah gunanya ini harus digemburkan dulur biar akar itu mudah. Nah lalu kapan waktu pemupukan? Ya saat seperti sekarang inilah dulur. Ini sedulur wajib dipupuk dulur. Cepat dikasih pupuk itu responnya akan lebih kencang. Karena kenapa? Sawit dia sudah hidup, sudah mampu beradaptasi dengan sekelilingnya. Nah kenapa ketika saya menanam sawit itu tidak memakai pupuk dolamit atau pupuk yang lainnya? Ya karena saya begini dulur, saya ada dolamit di rumah cuma tidak saya pergunakan untuk dipergunakan yang lain. Umumnya di sini kan memakai dolamit lur, saya tidak. Nah seperti ini saja logikanya dulur. Kalau tanaman yang memerlukan perlakuan atau yang dirawat itu ditentukan sekali dengan perlakuannya terhadap pohon atau tanaman tersebut. Perlakuan kita tidak bagus ya hasilnya bisa dilihat sendiri. Mungkin untuk orang-orang yang khususnya di organik yaitu paham apapun tanamannya itu yaitu tetap perlakuannya ini dulur ya. Nah kalau kita menanam sawit, kita kasih pupuk dasar, bagus secara teori dulur, bagus ya. Bagus di sini juga umumnya seperti itu. Cuma kalau analogika saya, sawit ini ketika dicabut dalam posisi sakit dulur ya. Nah seperti itu.
Kalau kita logikakan, kita sakit, sedang sakit, dikasih makanan apapun, apakah kita makan semua? Nah, coba diangen-angen. Mungkin dimakan sih sedikit karena posisi kita lagi sakit dulu ya. Nah, begitu juga dengan perlakuan sama sawit dulu. Makanya itulah saya tidak pernah istilahnya dalam penanaman praktek ini tidak memakai pupuk dasar karena saya tahu sawit saya lagi sakit ya. Nah itu, nah ketika sudah seperti ini, monggo sedulur kasih pupuk sesuai aturan atau takaran yang sedulur tahu, sesuai ilmu sedulur ya lur ya. Insya Allah ini juga besok akan saya pupuknya itu sudah saya rancang tuh di video saya nomor 4 dulur ya, pupuk organik. Cuma karena kesibukan akhirnya belum saya aplikasikan. Mungkin insya Allah nanti malam akan saya campurkan dan besoknya akan kita pupukkan review ke sini. Oke dulur, kita akan melihat lagi yang duanya lagi dulur ya. Waktu itu kan 3 batang. Nah, yang satunya sudah stres 3 minggu yang lalu dicabut, entah sebulan ya, tidak tahu. Akan kita lihat dan akan kita lihat di tanah perengan yang bekas jonder dulur ya, atau alat berat doseran. Oke lur, sampai jumpa. Mohon dimaafkan atas segala kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.